warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Baik, pada kesempatan yang bahagia ini saya Sri Lestari selaku manajer home service Witel Surabaya Selatan mau bercerita sedikit pengalaman hidup saya selama saya menjalani ibadah puasa di lingkungan minoritas. Awalnya minoritasnya di mana? Saya selama ini belum pernah sih berpuasa di luar Surabaya, belum pernah sama sekali. Baru awal masuk Telkom itulah saya dapat SK pada saat setelah Bintal ya, setelah Bintal dulu kan ada Bintal, itu setelah Bintal kami dapat SK dan saya kebetulan SK-nya di Witel 12, kami berenam. Pada saat lapor di Witel 12 saya dapat SK lagi di Kandatel Jayapura, tepatnya di Dinas Niaga. Waktu itu zamannya Dinas Niaga. Nah, apa ya tugasnya? Lagi-lagi sales. Memang saya mungkin ditakdirkan untuk sales kali ya. Sudah masuk di Telkom itu sampai sekarang. Dan saya suka sekali dengan sales, passion saya itu di situ karena setiap hari selalu ketemu hal-hal yang baru. Nah, perjalanan saya di Jayapura itu awalnya sih manis-manis aja ya, karena bagus sih, di sana itu beda banget, culture unik gitu loh. Secara lingkungan ya, lingkungan pemandangan gitu ya, alamnya itu di sana itu bagus banget. Di sana saya dapat ketemu dengan laut, gunung, bukit ya, di sana itu. Terus masuk ke tempat pariwisata itu gratis, nggak pernah dicas biaya kayak di Jawa itu ya. Di sana gratis, mau kemanapun gratis. Nah, pada saat saya menjalani perjalanan dinas ke sana, tibalah bulan puasa. Saya nggak kebayang sih puasa di sana, jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, jauh dari teman-teman, karena teman-teman saya berenam itu tugasnya bukan di Jayapura, menyebar gitu. Jadi saya sendiri di Jayapura. Nah, nggak ada yang kenal lagi, untung alhamdulillah teman-teman kantor itu sangat support, sangat familiar, dan kita saling menguatkan karena sama-sama di perantauan. Nah, pada saat puasa nih nggak kebayang sama sekali, kok saya bisa puasa di sini ya, kok saya bisa ditempatkan di sini ya. Dalam hidup saya itu nggak kebayang sekali saya akan menginjakkan kaki saya di Pulau Irian Jaya, waktu itu Irian Jaya. Nah, saya waktu itu menjalani ibadah puasa, awalnya sih kaget ya, kok saya ini ya, seperti mimpi, jujur seperti mimpi saya itu, kok saya menjalani puasa sampai di sini ya. Terus saya itu sangat berpikir sekali, gimana ya kalau misalnya saya itu nggak kuat, kan nggak ada yang tahu gitu. Sempet sih kepikiran gitu, karena secara hawanya itu panas banget. Pernah waktu di sana itu sampai 39 derajat. Keluar dari kantor itu sudah tangan, wajah itu sudah kecep-kecep gitu, panas banget. Nah, tapi kembali lagi sama niat. Akhirnya saya niatkan, ya Allah, semoga, doa saya satu, semoga saya segera dipindahkan dari sini. Doa saya satu itu aja, semoga saya nggak lama-lama di sini gitu. Nah, yang uniknya gini, hari pertama puasa kan saya sahur ya. Kebetulan di lokasi kediaman saya, di rumah saya itu bukan rumah sih, mes ya, di BSD itu dekat kantor sih, dekat kantor Witel. Nah, saya itu tinggal bertiga itu beragam kepercayaan, ada Hindu, Nasrani, dan saya Muslim. Syukur alhamdulillah teman-teman saya sangat support, selalu mengingatkan saya untuk membangunkan sahur dan selalu menyampaikan ke saya, kamu udah beli makan untuk sahur belum? Ini saya kebetulan masih di kantor, mau nitip nggak? Gitu. Nggak lah, sama Indomie aja gitu. Males lah, mana kos gitu loh. Akhirnya hampir tiap hari saya makan Indomie. Hampir tiap hari saya makan Indomie, alhamdulillah sehat-sehat ya. Terus menjalani ibadah puasa hari pertama bagi saya sangat berat sekali. Kenapa? Di sana itu yang muslim sedikit dan minoritas. Sedikitnya beragam sih, kalau mau
banyak suku yang di Papua itu, suku dari Sabang sampai Merauke itu banyak banget di sana itu. Suku Aceh ada, Batak ada, pokoknya banyak deh suku-sukunya di sana itu bercampur baur dan beraneka ragam culture ya, mereka memiliki culture masing-masing. Nah, awalnya saya menjalani puasa pada saat saya dinas, yang menjalani dinas itu heran. Pada saat saya istirahat, saya mau sholat gitu ya. Sholat itu kan ada di kantor itu ya, ada di lantai 4 waktu itu sholat. Kok musolanya sepi? Musolanya tuh sepi. Kok hanya beberapa orang. Ternyata saya tanya ke teman, kok nggak seperti di Surabaya ya, waktu saya itu, waktu di kampung saya, di rumah saya itu kalau puasa itu paling ramai, lokasi paling ramai kalau nggak musola ya masjid ya. Saya nggak sadar waktu itu, ternyata setelah dikasih tahu, Dek, karena saya paling muda sekali, Dek, di sini itu jangan heran, jangan kaget, saya tahu yang muslim di sini mungkin satu gedung ini cuman ada 4-5 orang lah gitu. Oh, pantesan. Nah, terus saya jalan nih keluar, namanya sales ya, saya keliling. Herannya itu di sana ada perda yang kalau di sini kan ini ya tutup ya, di sana itu terbuka semuanya dan kegiatan aktivitas itu normal seperti bukan bulan puasa. Jadi di sana itu normal sekali, mau mall buka, terus tempat restoran juga buka seperti nggak puasa, bar juga buka. Di situ saya juga tempat kaget juga. Pokoknya tiap hari saya tuh selalu kaget. Kok di sini gini ya? Kok toleransinya di mana ya? Ternyata ukuran toleransi di sana itu bukan dari situ. Support dari teman-teman saya sendiri toleransi. Kalau lingkungan sih di sana itu mau orang minum juga nggak mengenal hari, nggak mengenal bulan, apa ini momen puasa atau enggak, dia cuek gitu ya. Malam pada saat buka puasa juga mereka santai aja, enjoy aja, mau orang buka puasa, mau muslim mau enggak. Pada saat ada antrian, namanya makan ini ya, makan malam ya kan, antri ya. Di sana kan restoran hanya beberapa, nggak banyak seperti di sini. Jadi kita ngantri. Nah, itu kalau bayangan saya itu ini pasti yang puasa, yang mau buka puasa didudukan nih, ternyata enggak, antrinya sama gitu. Jadi pada saat sebelum maghrib saya udah ancang-ancang pergi ya ke warung, ke restoran gitu, yaitu sambil bawa air minum, karena kebayang pada saat saya nyampe di depan itu makanan itu penjualnya pasti udah nyampe maghrib nih, jadi saya sedia minum, jadi nenteng minum saya. Tapi saya mengingatkan aja, kita itu di sini merantau di negeri orang, anggap aja gitu ya, nggak usah banyak protes lah, kita nikmatin aja aturan yang ada di sini, kita kan pendatang ya. Ya udah, akhirnya kita selalu mengalah di sana itu, selalu mengalah. Dan pada saat tiba makan, ya kita makan aja walaupun kita nggak dapat duduk ya, karena duduknya terbatas. Mereka yang non muslim ya santai aja makan gitu. Nah, saya makan sambil berdiri sama teman-teman yang lainnya. Kebetulan kalau dinas kan waktu itu jam 4 sore udah boleh pulang pada saat jam buka puasa ya, pada saat bulan puasa jam 4 sore udah bisa pulang. Nah, saya kan mandi dulu ya di rumah, bersih-bersih dulu baru ke warung makan. Nah, itu akibatnya ya itu, nyampenya ya ngantri, akibat paling belakang antrinya ya. Nah, itu kekagetan saya yang kesekian gitu ya. Terus pada saat traweh nih, traweh di mes itu saya nyari masjid, saya tanya ke satpam, Pak, masjid di sini ada Bu, ada Mbak di Masjid Agung, berapa jaraknya Pak? Harus naik angkot, kira-kira ya sekitar 1,5 sampai 1 jam gitu. Sedekat-dekat sini nggak ada Pak, nggak ada, adanya masjid jadi Masjid Agung ya. Cuma satu ya, dalam kota itu. Terus musola ada sekitar 5 kilo. Hah? Yang deket sini nggak ada sih cuma di atas gunung gitu. Nah, saya harus naik gunung, berapa jaraknya Pak? 1,5 kilo. Nah, akhirnya ya, karena itu satu-satunya paling dekat, ya sudah saya ke situ ke musola. Dan nggak ramai juga musolanya itu, kebanyakan yang terawih itu kalau nggak orang Makassar ya orang Jawa gitu. Kebetulan yang muslim di situ ya, yang terawih ya lumayan sih, nggak banyak juga, cuman lumayan, ada temannya saya pada saat
terawih gitu ya, nggak ada ceramah sama sekali, nggak ada ceramah, ada imamnya sih. Itu yang kegiatan saya ya, naik gunung itu, terawihnya itu. Kembali lagi pada saat saya terawih itu banyak godaannya sih, terutama yang itu kan naik ya, di sepanjang jalan itu banyak orang-orang di sana yang mabuk gitu ya, yang mabuk. Kalau yang pura-pura mabuk itu yang bahaya bagi saya. Yang mabuk beneran itu yang nggak bahaya, yang bahaya tuh pura-pura mabuk, karena yang mabuk beneran itu ditendang, saya tendang aja mereka jatuh. Tapi kalau yang nggak mabuk, yang pura-pura mabuk itu saya tendang gitu, dia mencoba ganggu gitu ya, tendang itu dia melawan, oh berarti ini pura-pura mabuk, berarti saya harus lari langkah 1000. Itu setiap mau terawih selalu ketakutan saya di situ. Mungkin cukup cerita saya. Oke Bu, mungkin ini sih Bu, tadi kan sudah cerita tentang dukanya ya, terus berapa culture shock mungkin ya untuk sekarang ini nama bukannya. Nah, untuk ada nggak sih Bu hal-hal lucu atau kejadian lucu gitu loh ketika puasa di sana? Ada sih. Itu tadi pada saat, kalau di sini kan restoran ramai itu berarti kan enak ya, enak makanannya terus murah. Di sana itu saya kan coba keliling ya, ini kok rame, terus masuklah saya. Ternyata setelah saya dapat antrian yang 2 orang ke depan itu, saya sudah mau dapat gitu ya, mau nyampe. Ternyata itu sate ini B2 itu babi. Nah di situ saya kaget, gue mau B2 atau B29, karena waktu itu kan belum ada jilbab, belum pakai jilbab, belum familiar sekarang, belum setenar sekarang jilbab itu ya, jadi nggak tahu kita dia muslim apa enggak ya. B2 saya nggak ngerti kan, tanya apa itu B2 itu babi, kalau B29 anjing. Hah? Itu ya saya kaget, itu saya mundur. Ternyata paling ramai restoran tuh seperti itu. Terus terusan lagi pada saat lebaran, karena kita kan mendatang semua di kantor itu, cuti itu diatur sama kakak latel saya, karena saya paling junior, paling muda, nggak boleh cuti. Yang lain boleh, tapi khusus saya nggak boleh cuti, jadi harus stay di kantor posko. Nah saya nggak tahu kebiasaan lebaran di sana seperti apa, ternyata ngumpul di kantor dan ibu-ibu dharma wanita, terus karyawan yang ibu-ibu juga masak bersama gitu, supaya untuk menghilangkan kejenuhan gitu ya. Menghilangkan keirian, mereka bisa pulang mudik kok kita nggak bisa gitu. Nah tapi kita legowo semua, ini kita harus nikmati, pasti ada hikmah. Terus kita makan aja di situ. Kalau di rantau sih ini ya, rasa kekeluargaannya sangat tinggi. Pada saat saya sakit ya, saya buktikan pada saat saya sakit di opname itu, sakit malaria ya, saya sampaikan dikit ya, orang belum merasa menginjakkan kaki di Papua kalau tidak bersahabat dengan malaria. Nah saya 1 minggu di sana kena malaria pas menjelang 2 minggu sebelum Ramadan. Udah kebayangkan ini saya sembuh apa enggak, bisa ikut pasar apa enggak. Nah di situ ya kesan saya, ternyata ibu-ibunya, istri-istrinya itu sangat guyup. Itu kesan saya di situ. Mungkin terakhir ya Bu, boleh mungkin diberikan 1 patah atau 2 patah tips dan trik gimana cara menghadapi Ramadan sesuai dengan pengalaman Bu Sri saat dinas di Papua. Saya hanya satu sih, tergantung niat. Kalau kita nggak niat ibadah itu, godaan sangat banyak sekali di sana. Apalagi teman-teman saya, siang-siang itu minum es di depan saya, makan gitu ya, kebayang nggak kan? Mereka nggak godain sih, nggak godain ini loh enak seger gitu, enggak, cuma dia minum, enjoy aja, santai aja, karena non muslim kan. Nah kalau di sana itu seperti itu, kembali lagi sama niat, oh ya Allah saya niat puasa karena Engkau, karena Allah, itu aja. Nah itu aja pegangan saya. Kalau tanyakan mungkin nggak ada yang lihat, minum gitu. Itu aja, niat aja, nawa itu aja gitu, yang menguatkan saya sehingga saya bisa berpuasa di sana dengan segala cobaan yang beraneka ragam. Itu tadi sedikit share dari saya, semoga memberikan manfaat buat teman-teman semuanya.
saran aja ya, kembali lagi ke diri kita. Kalau kita niatnya ibadah, pastikan niat itu kuat. Karena kalau kita niatnya kuat, apapun godaannya itu mereka akan pergi. Semoga bermanfaat buat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.